Kenapa bisa terjun ke dunia entertainment dan akhirnya menjadi bagian dari Holy Wings waktu itu? Memang dibukanya waktu itu dia perlunya dana sekian, jadi Betul, dibukanya cuma betul. sekian, dia nggak bisa lebih lagi. Cukup susah meyakinkan dia. Oh iya. Karena kan dia pengacara kan, bukan bisnismen kan. Aha. Pegadaian saya dibobol orang, dibobol oleh maling. Wow. Sampai 5 outlet tuh habis semuanya. Pada saat koma itu ditawarin dokternya, kamu mau nggak bor kepalanya papa kamu? Dia bisa bangun lagi nanti. Justru kita harus berani kan di saat orang lain takut. Bahkan sampai hari ini bisa memiliki aset 5 triliun katanya. Katanya. Ya kan menurut Bang Hotman segitu. Oh iya. Kan bisa jadi lebih. Teman ngobrol saya hari ini adalah seorang Crazy Rich Indonesia, masih muda, kaya raya, tapi sebenarnya very humble banget dan jarang terpantau nih. Mungkin belum banyak yang tahu ya, karena sebenarnya jarang banget mau keluar di publik. Tapi hari ini bisa muncul di sini loh. Thank you loh, udah datang ke sini. Ya, kita kenalan dulu. Kasih tahu yang lain, saya sudah kenal ya kan. Andrew Susanto. Oke, kenapa tadi saya bilang Crazy Rich? Karena punya banyak banget bisnisnya. Bos dari Pusat Gadai Indonesia yang saya dengar-dengar karyawannya ribuan. Bos juga dari perusahaan second handphone yang juga salah satu terbesar di Indonesia. Yang karyawannya juga banyak. Dan tentu saja bosnya Holy Wings. Ya, gimana nggak crazy rich kalau bisnis sebanyak itu, benar nggak? Nggak juga. Tapi ya still humble dan seperti saya bilang jarang banget muncul di mana-mana. Tapi hari ini diluangkan waktu untuk datang ke sini untuk sharing-sharing. Ya. Ya, apa kabar? Baik, Miss Mary. Thank you. Thank you. Oke. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja, pengen tahu lebih banyak lagi tentang apa yang ada di pikirannya Andrew, perasaannya Andrew, dan lebih penting lagi pengalaman hidupnya dan bagaimana bisa sampai ke titik ini gitu. Tapi mungkin kilas balik dulu ya, karena kalau yang orang tahu kan sebagai bosnya Holy Wings nih, yang kemana-mana selalu barengan sama Hotman Paris, ya kan, dan yang memang ternyata adalah komisaris utama dari Holy Wings, ya kan, dan termasuk salah satu pemegang saham besar di Holy Wings, bener nggak? Nggak besar sih, banyak Holy Wings Group kok. Oke, ya. Tapi saya dengar-dengar sebenarnya ini juga bukan bisnis awal ya. Bahkan pertama kali itu invest di tengah COVID dan waktu itu mengeluarkan uang ratusan miliar rupiah. Oke, mungkin bisa diceritain dulu nih, kenapa bisa terjun ke dunia entertainment dan akhirnya menjadi bagian dari Holy Wings waktu itu? Oke, thank you Miss Eri sebelumnya udah diundang di sini. Jadi gini, awal saya kerja mulai itu kan tahun 2006-2007. Saya kerja pertama kali masuk di dunia finance kan, di pegadaian swasta lah ya. Saya kerja itu berarti sekarang kan udah 17 tahun. Terus pada saat COVID itu pegadaian itu turun omsetnya. Turun kira-kira 40-45%. Di tahun 2020 berarti 2020. Kenapa turun? Karena mungkin orang udah tidak punya barang kolateralnya lagi untuk dijaminkan, udah habis. Jadi mau pinjam aja udah nggak punya barangnya. Artinya kalau dia turun, kalau Pusat Gadai Indonesia ini turun omsetnya, artinya ada dana dari luar tuh yang masuk ke kita. Dan uangnya itu nggak bisa muter pastinya. Karena nggak ada yang mau minjem kan. Nah di saat yang sama itu grup HW ini dia lagi butuh dana karena restoran tutup kan. Semua restoran tutup 6 bulan atau lebih itu tutup. Betul. Tapi karyawan tetap harus dibayar. Pembangunan ekspansi tukang juga masih jalan dan harus dibayar. Jadi dia mau cari investor dari mana aja yang mau beli holdingnya dia. Untuk menyelamatkan karyawan-karyawan ini supaya tetap bisa dibayar dengan normal gitu kan. Oke. Waktu itu ada berapa cabang tuh berarti? Belasan ya waktu itu ya. Belasan cabang. Nah jadi ditawarkan ke beberapa orang, rata-rata orang nggak mau. Bukan nggak mau kali, mau tapi uangnya nggak ada kayak. Enggak juga, banyak juga orang yang mau. Cuma kan waktu itu kan, oke, saya sekarang masuk sekarang. Ini restoran bakal buka lagi nggak sih? Pada saat tahun 2020 itu kita nggak tahu loh. Betul. Ini bisa jadi restoran itu kita delivery terus selama 5 tahun 10 tahun, ada pikiran gitu loh. Jangan kan itu kayak udah apocalypse gitu kan. Betul. Apalagi
konsep restoran Holy Wings kan live events, di mana itu sebenarnya tidak didesain untuk deliver makanan. Makanya, kan? jadi orang udah mikir ini kapan? Jangan-jangan nggak buka lagi. Kita beli terus nggak buka lagi selamanya. Jadi orang pada takut kan. Nah di saat orang pada takut tuh harganya jadi murah. Ya saya masuk. Kok berani? Justru kita harus berani kan di saat orang lain takut. Kan? Kalau kita berani pada saat semua orang berani, mahal harganya. Iya. Justru pada saat orang berani kita harus takut. Apa membuat Andrew yakin bahwa ini nggak akan tutup selamanya? Kayak tadi kan beberapa kemungkinannya kan, oke, kalau misalnya ini restoran biasa Chinese mungkin bisa do delivery gitu kan. Tapi kan kalau misalnya ini kan itu tadi live event yang dimana kekuatannya adalah orang datang dan menikmati the experience in that restoran. Ya, itu yang sebenarnya dibilang yakin 100% yang nggak mungkin. Tapi kita ada perhitungan tersendiri di mana ada harganya sekian sehingga itu masuk hitungannya gitu loh. Kalau kita nanti buka berapa tahun kemudian balik modalnya berapa lama itu semuanya jadi masuk. Negosiasi kan awalnya memang ya negosiasinya masuk lah pada saat itu. Saya nggak yakin kalau sekarang kita nego dengan angka 2-3 kali lipat pun mungkin nggak dapat udahan. Karena valuasi udah tinggi. Iya, valuasi udah tinggi, udah nggak ada orang mikir lagi kayak dulu lagi kan. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya Andrew kenal sama Ivan, Eka. Kenal, tapi nggak sedekat itulah ya. Kenal teman main aja. Iya. Makanya dia bisa cari saya kan. Cari beberapa orang itu karena kenal gitu. Oke. Gitu. Jadi karena hitungannya masuk dan ya udah, sometimes business is all about managing risk kan. Iya. Dan harus berani karena kalau nggak berani ya kapan ada kesempatan bagus dan emas seperti ini kan. Dan dananya pun juga ada pada saat itu. Tapi kan saya masuk kan nggak semuanya kan pasti saya. Oke. Terus nyesel nggak dulu? Harusnya investnya lebih banyak lagi. Itu pasti. Selalu ya, penyesalan selalu datang belakangan ya. Tapi kan memang dibukanya waktu itu dia perlunya dana sekian, jadi dibukanya cuma sekian, dia nggak bisa lebih lagi. Jadi ya udah saya ambilnya memang itu. Lebih menyesal adalah orang-orang yang waktu itu ditawarin tapi akhirnya menolak dan nggak berani. Iya pasti. Tapi kan setiap orang punya pertimbangan sendiri ya. Oke. Berarti apa nih yang berubah dari sejak sebelum punya Holy Wings sama sekarang sudah menjadi salah satu bos di Holy Wings? Perubahan yang paling saya rasain itu dulu kan saya kerja dari 2006 itu one man show ya. Jadi saya benar-benar sendiri kan, nggak grup gitu loh. Terus begitu masuk as a group di Holy Wings, grup besar kan itu. Jadi nggak bisa seenaknya sendiri. Apa yang ada di pikiranmu, nggak bisa kamu langsung ngomong A itu terjadi A. Semua harus diomongin, semua harus setuju. Bagaimana cara meyakinkan pemegang saham lainnya kenapa pakai ide ini gitu. Dasarnya harus kuat semuanya. Terus kalau kita salah, kita juga bisa ditegur oleh teman-teman partner kita itu. Kalau one man show nggak bisa loh. Nggak mungkin bawah kita itu mau negor itu pasti ada pikiran ini bosku gitu kan. Kalau partner ini ngomong karena ini partner for life. Jadi dia akan ngomong apa yang baik menurutmu. Dia akan kasih tahu apa yang perlu kita dengar gitu, bukan apa yang mau kita dengar, karena partner kan. Iya, betul. Bukan cuma asal bos seneng gitu kan, nggak bisa. Ini partnerku seumur hidup loh. Jadi kalau aku nggak suka dan dia harus berubah, menurutku aku kasih tahu apa yang perlu dia dengar gitu. Itu yang saya rasain sih. Itu yang berbeda ya dari yang sebelumnya. Yang sama. Apa yang berbeda dari seorang Andrew sebelum dan sesudah dan apa yang masih tetap sama berarti? Yang sama ya kehidupannya masih sama sih. Dulu sebelum masuk di HW Group saya ke HW juga. Sekarang juga masih ke HW juga. Karena lebih sering kali bilangnya meninjau cabang gitu ya. Enggak, seminggu sekali kok saya. Seberapa sering sih? Seminggu sekali saya. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke. Kalau seminggu sekali kayaknya 1 tahun aja nggak cukup tuh untuk keliling seluruh cabang baru. Oh iya, rata-rata yang di Jakarta aja sih. Iya. Kecuali pembukaan baru kita ke sana. Oke. Iya, seminggu sekali ke HW-nya. Tapi kan kalau ke kantor HW-nya kan ya mungkin tergantung, kalau ada meeting kan pasti datang kan siang tapi ini seminggu sekali itu yang malamnya kan. Ada berapa banyak sih partner di sana? Di holding ada 7 ya. Oke, termasuk Bang Hotman Paris termasuk juga. Bang Hotman yang baru masuk. Ya. Oke. Emang itu
gampang-gampang susah ya untuk bisa mengadjust, karena kan ya seperti yang tadi Andrew bilang, kalau kita berpartner ya basically is no longer one man show. Kalau misalnya bisnis kita sendiri kan maksudnya sama seperti ketika saya memulai bisnis saya bersama dengan suami juga, ya udah kita sama-sama pakai uang kita sendiri, kita ngambil keputusan sendiri, resiko sendiri. Jadi basically is all us. Cuma ketika kita berpartner kan berarti kita harus bisa harus bisa mengadjust. Dan in a good way sebenarnya ya kita bisa punya leverage dan mereka bisa punya pandangan yang berbeda. Akhirnya saling melengkapi. Karena juga kalau kita salah ambil keputusan dan itu belum diomongin, yang menanggung semua orang loh. Satu orang itu semua yang nanggung. Jadi benar-benar kalau ambil keputusan harus ngomongin di as a group gitu sih. Oke. Lebih menarik sih sebenarnya. Lebih susah tapi lebih menarik, lebih challenging. Gara-gara Andrew ngomong kesalahan dan harus ditanggung dan segala, saya jadi ingat kalau ngomongin Holywings kan kita semua tahu 2022 ya. Ada sebuah kejadian blunder yang terjadi karena sebuah promo gimmick yang akhirnya membuat Holywings jadi tutup pada saat itu. Iya, waktu itu ya kepleset sih waktu itu ya. Kepleset yang mengakibatkan parah sih waktu itu. Mudah-mudahan untuk pertama kali dan terakhir kalinya sih itu. Amin. Tapi gimana sekarang recovery-nya? Sekarang ya berangsur-angsur membaik sih. Nggak sebaik sebelumnya tapi berangsur-angsur membaik. Oke. Ya semua orang pasti juga pernah berbuat kesalahan, tapi yang paling penting kan bagaimana what's next gitu kan. Iya, makanya sekarang juga ada di mana-mana. Sekarang namanya bukan Holywings lagi kan? Jadi kita sekarang kan klasifikasikan. Ada Dragon, ada Tiger, ada H, ada W, ada Atlas gitu. Bedanya apa? Bedanya Dragon sama Tiger? Ya itu kalau live music kita namain Dragon gitu. Kalau DJ kita namain Tiger gitu. Kalau yang lebih modern kita namain W, yang lebih advance lah. Terus yang terakhir kan H kan, itu yang paling ultra luxury lah. Yang di SCBD kita jadi namain, jadi orang kayak ada karakter masing-masing, jadi tahu gitu kalau di kota ini Dragon, kota ini W, berarti dia tahu isinya apa gitu kira-kira, udah dari namanya udah tahu. Berarti itu tergantung dari tadi tema-temanya ya, dan segmen orang-orang yang datang ke sana seperti apa. Oke. Berbicara tentang partner, saya jadi ingat kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu kayak Bang Hotman pernah sharing. Karena kan Bang Hotman juga salah satu partner kan. Terus dia bilang, soalnya nih anak-anak muda semua ini nih unik-unik, tapi mereka tuh kompak banget karena punya visi besar yang sama. Bener gak? Iya. Ya, dan bahkan katanya punya moto yang sama. Udah kayak gangster gitu katanya. Bener gak? Katanya motonya apa ya? Motonya nggak boleh nyinyir, motonya harus kerja keras gitu, dan motonya katanya nggak boleh godain ceweknya rekan. Itu motonya Bang Hotman. Itu motonya Bang Hotman. Kalau kita kan udah tahu moto itu dari lahir, dia tahu gitu. Bang Hotman itu yang menekankan lagi. Oh gitu. Tapi benar. Mungkin maksudnya Bang Hotman jangan godain minyak saya ya. Iya, jadi begitu saya baca itu, lucu juga gitu ya, khususnya bagian akhir gitu kan. Jangan godain wanita punya rekan gitu. Tapi kalau wanita lain boleh gitu. But anyway ya sometimes chemistry dan sinergi antar partner itu penting sih. Seru sih sama Bang Hotman, seru. Jadi nggak melulu ngomongin tentang uang, ngomongin tentang life. Terus kayak di Hotman 911 saya belajar banyak dari cara berpikirnya Bang Hotman, gimana cara nanganin masalahnya. Jadi dia nanganin masalah bukan cuma dari segi hukumnya, dia lihat dari segi psikologinya orang ini gimana. Kalau saya ngomong ini kira-kira reaksinya dia gimana. Wah hebat sih dia. Jadi saya belajar banyak juga dari Bang Hotman. Dan memahami pola cara berpikirnya cara berpikirnya dia ya. Kita keren, menarik sih. Iya. Beruntung. Saya merasa beruntung sih bisa di dekat Bang Hotman tuh. Kenal Bang Hotman itu gara-gara di Holywings atau sebelumnya udah kenal? Di Holywings. Waktu itu pertama kali saya yang nawarin dia untuk masuk di Atlas Group. Pertama di Atlas, belum di holding ya. Di Atlas. Cukup susah meyakinkan dia. Oh iya. Karena kan dia pengacara kan, bukan bisnismen kan. Jadi dia kalau dikasih hitungan secara bisnis gini kan dia harus diyakinkan, harus dikasih tahu secara real bahwa bisnis ini kan nggak pasti untung. Bisnis kan belum tentu pasti untung. Bisnis ada untung ada rugi. Betul. Kalau pengacara menang kalah kan dapat
untung dong pasti. Betul. Jadi ini saya harus kasih tahu gitu. Soalnya kan saya nggak mau kan kalau udah nawarin ini terus nanti rugi, jadinya nggak enak gitu. Jadi makanya saya kasih tahu ini resikonya kalau rugi itu ini, kalau untung resikonya dapatnya segini gitu. Jadi belum tentu untung yang saya tawarin, Bang, saya bilang gitu. Jadi saya cukup waktu yang panjang sih, berapa pertemuan ya? 3 kali pertemuan akhirnya meyakinkan dia. Untuk dia masuk. Karena pengacara ketemu pengacara. Bahasa yang digunakan berbeda gitu. Udah nyiapin tesisnya. Itu juga satu hal yang is amazing sih, karena ketika pertama kali aku ketemu Andrew itu kan sebenarnya nggak sengaja. Awalnya ketemu sama Bang Hotman, tapi ya kemana-mana ada Bang Hotman kan selalu ada Andrew waktu di airport. Terus ya udah dikenalin, akhirnya ngobrol. Terus waktu itu kita ngobrol lebih banyak lagi pas lagi di Batam. Ya dari situ akhirnya saya melihat bahwa wow, ini anak muda ini berhasil bukan hanya karena keberuntungan punya uang yang kebetulan lagi invest di satu tempat terus akhirnya lagi cuan aja ya, tapi karena memang ada track recordnya, dan what you have here is more important gitu. Dan bahkan ternyata seorang pengacara juga, dan sekarang associate lawyer di Hotman Paris. Apa sebutnya, Hotman Paris and Partners kan. Tapi yang saya penasaran sebenarnya cita-cita kecil waktu awal tuh pengennya jadi apa sih? Awal ya. Jadi waktu kuliah itu, waktu SMA mau masuk kuliah itu kan ngambil jurusan tuh, pilih kan. Pilih jurusannya itu 2 Miss dulu. Satu apa, kalau nggak terima, kedua apa, selalu harus ngisi 2 itu. Betul. Nah waktu SMA itu saya sering lihat film-film itu loh, yang di persidangannya luar itu keren gitu, pengacara itu keren gitu. Ya udah saya milih hukum aja, karena dia kebanyakan lihat film itu hukum. Terus yang kedua saya ngambil psikolog karena saya sangat tertarik dengan psikolog. Makanya saya S2-nya ngambil psikolog. Tapi nggak lulus waktu itu, kena COVID, harus online. Saya nggak suka waktu itu online, jadi saya nggak terusin. Tapi berarti emang cita-cita dari kecil pengen jadi pengacara. Iya gitu. Iya, dulu berarti lahirnya di Surabaya. Sampai SMA di Surabaya. Sampai SMA ya, kuliahnya baru di Karawaci. Ngambil hukum. Terus begitu ngambil hukum, tapi kenapa begitu lulus jadi pengusaha? Yang mana dulu, gadai dulu atau handphone dulu? Gadai dulu. Karena ternyata jadi pengacara tidak seindah yang di film itu. Jadi pengacara itu wah, kayak berat juga ya, harus mentalnya harus sangat-sangat kuat sih. Apa yang indah yang kamu lihat di film itu yang membuat kamu tertarik, dan apa realitanya ternyata nggak seindah itu? Kan keren dia ngomong gitu, semua satu ruangan dengerin dia semua, terus merubah fakta gitu kan, atau memperkuat fakta, mempertajam fakta gitu, sehingga orang yang tadinya pandangannya A bisa jadi B gitu dengan omongannya dia, keren banget kan. Ternyata di balik itu dia mempertajam A atau A menjadi B, itu ada pihak lainnya yang nggak suka kan pastinya dong. Itu ya yang dibutuhkan mental yang kuat gitu loh untuk itu. Jadi saya kayaknya belum sampai segitunya gitu. Jadi akhirnya saya, amunisinya masih kurang. Saya terjun dunia bisnis akhirnya gitu. Tapi berarti memang naluri insting bisnisnya tajam sekali ya. Buktinya bisnis pertama bisa sampai sebesar ini. Kenapa Pegadaian? Jadi dulu itu orang tua saya itu udah buka Pegadaian, tapi beda, bukan elektronik, dia dulu BPKB. Jadi kita coba elektronik, saya coba elektronik pertama kali di Jakarta itu waktu saya ngambil tugas akhir. Tugas akhirnya pun tentang Pegadaian dibandingkan dengan dalam segi hukumnya gitu loh. Sambil itu kita coba buka satu, saya coba gitu. Terus ternyata antusias masyarakatnya sangat-sangat besar itu. Gitulah. Dan akhirnya dari situ terusin ya. Udah ada berapa banyak nih? Kalau karyawannya 2.000 berarti kan cabangnya berapa banyak nih? Cabangnya udah mau 1.000. Karyawannya 3.000-an lah ya. Kalau itu semua benar-benar dibangun dari nol, dan sampai hari ini masih tetap di manage dan difokuskan sendiri. Dari nol. Dari waktu sampai COVID turun omset 45%. Tapi waktu itu kita nggak ada layoff karyawan juga, nggak ada potongan gaji karyawan juga, terus masih terima karyawan baru juga, karena pada saat COVID itu menurut saya momen juga. Iya, karena saya bayangin di saat lagi COVID orang susah justru lebih banyak yang mau menggadaikan barangnya kan, karena pengen biar dapat duit gitu. Itu yang orang lain mikir itu, Miss. Tapi enggak. Salah. Di saat ekonomi baik,
kita makin baik. Saat ekonomi jelek, kita makin jelek. Orang itu nggak punya barang untuk digadaikan. Jadi orang kalau yang punya barang nih, orang itu mau menggadaikan kalau dia pasti bisa nebus. Kalau dia tahu nggak bisa nebus, dia nggak gadai. Dia jual. Makanya omset kita turun. Tapi yang menurut saya momen itu, di saat itu saya ekspansi besar-besaran. Kenapa? Banyak banget usaha-usaha orang lain yang tutup, dioper kontrak. Jadi saya buka outlet banyak, orang-orang yang oper kontrak itu banyak. Jadi tempat-tempat yang tadinya nggak disewakan jadi disewakan, dan harga sewanya pun jauh lebih murah. Daripada kosong, kamu tawar berapapun kita kasih gitu. Jadi itu diskon banget dan dapat tempat strategis. In every crisis there's always opportunity kan untuk yang berani. Ya saya bisa aja sih milih untuk ya udahlah ini kayaknya takut turun 45%, stop ekspansi dulu. Bisa milih gitu kan. Tapi saya milih untuk ini pasti krisis, pasti nanti naik lagi. Jadi sekarang sewa sebanyak-banyaknya. Wow. Gitu sih. Memang butuh keberanian sih untuk membuat decisions itu. Ya karena sometimes kan nggak ada yang bisa memastikan 100% akan seperti apa ya. Maksudnya COVID ini selesai seperti apa dan apakah akan back to the old normal atau sebenarnya akan ada kebiasaan baru lagi dengan atau gini terus gitu kan. Gini terus gitu kan, nggak ada yang tahu gitu ya. But sometimes at certain point kan we have to make the decision as a leader gitu. It's quite similar karena buat saya yang bisnisnya juga konvensional, COVID itu it was very challenging. Ya cuma kan seperti yang tadi Andrew bilang, ya kita percayanya seperti apa nih, ya kan? Ya this too shall pass, ya ini pasti akan balik lagi. Jadi ya just keep persisting dengan apa yang kita yakini kan. Oke. Tapi kalau dengar cerita Andrew, seakan-akan kok kayak mulus banget gitu ya perjalanannya, bangun bisnis gadai bisa berhasil. Berarti bangun bisnis second handphone itu kapan? Itu sebenarnya udah lama, cuma kita baru launching karena baru pindah di gedung itu barusan kan. Jadi kita grand opening karena butuh banyak pedagang banget. Berarti baru dihidupkan kembali. Iya, baru dihidupkan kembali. Nah terus udah gitu juga Holy Wings, ya pokoknya semua yang di tangan dan dipegang itu berlipat ganda lah. Tapi saya yakin pasti ada masa-masa yang sulit. Apa masa paling sulit yang pernah bikin seorang Andrew stres? Kalau as a business sih saya nggak ada, beneran. Itu setiap kali ada halangan gitu ya, itu saya anggap sebagai challenge itu. Nggak tahu kenapa ya, kayak misalnya dulu pegadaian saya dibobol orang, dibobol oleh maling. Setiap minggu, jadi minggu ini dihabisin satu outlet habis. Minggu depan outlet lain, minggu depan outlet lain. Wow. Sampai 5 outlet tuh habis semuanya. Dan malingnya sama terus. Sama tuh sindikatnya sama terus. Dari sindikat yang sama. Sindikatnya sama terus. Akhirnya kan ketangkep kan, udah ada di beritanya juga itu. Akhirnya ketangkep. Pada saat hilang itu terus, itu bukan stres yang ada di pikiran saya. Nggak tahu kenapa kayak adrenalin saya itu kayak terpacu. Wah ini kayak challenge buat saya. Ada ya ternyata ini. Akhirnya kan berkembang. Saya bikin alarm dari Jepang itu datengin gitu kan untuk dipasang, terus ada kita jadi benerin gitu loh. Jadi challenge itu kayak saya inget dulu saya main Dota, tahu nggak Dota? Kayak sekarang Mobile Legends. Itu saya waktu main Dota itu ya, waktu saya kalah 4 kali 5 kali berturut-turut, itu saya nggak berhenti. Saya senang, saya terpacu adrenalinnya. Kok bisa kalah ya? Saya lihat replaynya, saya lihat kenapa saya kalah, hero saya di mana, hero musuhnya di mana. Jadi halangan itu yang membuat saya jadi kayak terbakar gitu. Saya senang malahan. Nggak tahu kenapa saya gitu ya. Jadi banyak sih sebenarnya yang nanya anak-anak itu masa sulitnya gimana. Saya nggak bisa jawab karena masa sulit itu saya anggap sebagai challenge yang menghidupkan saya justru malahan. Iya, justru menjadi sebuah energi yang membakar for you to fight back in a good way ya. Dalam arti ya udah dibenerin, alarmnya dibenerin, salahnya di mana. Dicatetin, terus solusinya apa, tanya temen, tanya mentor, tanya semuanya, terus kayak ditulis gini, kalau ini hasilnya apa, kalau ini hasilnya apa, kemungkinannya apa aja. Seru sih menurut saya malah. Nggak pernah kayak membuat sedih, down, depressed, sad. Untuk kalau kerjaan nggak pernah. Termasuk berarti misalnya yang kasus Holy Wing kemarin yang menyebar di seluruh Indonesia itu juga ya udah pokoknya tetap have a clear mind, what's next gitu ya. Iya. Ya kita ketemu terus kan, as a team ketemu terus.
ngomongin ini gimana caranya, pertanggungjawaban kita ke investor gimana, pertanggungjawaban ke kita karyawan gimana, itu kita pikirin semuanya. Ya tetap dengan energi positif kita mikir kemungkinan terbaiknya apa, kemungkinan terburuknya apa, kita catetin semua gitu lah. Terus supaya ke depan tidak terulang kembali juga kita udah bikin semua sih. Jadi kayak ada pause time di sana di mana kita bisa memperbaiki seluruh SOP dan strukturnya semuanya kan. Iya. Pada saat jalan semua kan kita nggak sempat untuk mikirin itu akhirnya. Betul, karena kan udah operational kan. Betul. Begitu itu sudah stop, kita bisa perbaikin semuanya. Jadi ada hikmah sih di semua itu. Memiliki kejernihan pikiran itu penting ya. Karena kan kalau nggak jadi kalut, jadi ya itu khawatir yang berlebihan akhirnya nggak produktif dan akhirnya justru malah membuat masalah yang lebih besar lagi in the future. Iya. Apa memang didikan orang tua yang membuat kamu menjadi seperti itu? Nggak tahu ya saya, soalnya mentor saya kan sebenarnya papa saya, tapi papa saya kan udah nggak ada dari tahun 2010 ya. Jadi udah cukup lama ya, 13 tahun lalu udah nggak ada. Jadi saya sendiri sih gedein bisnis itu. Di saat saya baru mulai kerja 3 tahun, saya udah harus sendiri gitu, mikirin sendiri, ngambil keputusan sendiri. Sedangkan background saya hukum kan, saya harus belajar tentang accounting, harus belajar tentang perpajakan, tentang training, tentang HRD, semua saya harus belajar sendiri gitu. Mungkin itu yang membuat saya mau belajar ya, karena hal itu kali ya. Iya, hidup yang membuat kamu, kerasnya hidup yang akhirnya membuat kamu menjadi seperti sekarang inilah. Kalau gitu berarti ketakutan terbesar kamu apa dalam hidup ini? Karena kan kayak bisnis nggak bisa bikin stres. Maksudnya you know how to manage your mind and your heart kan. Tapi what is your biggest fear sebenarnya? Mungkin gini ya. Saya mikir 17 tahun kerja, mikirin gimana cara gedein usaha terus. Usaha saya juga bisa lebih besar dari kompetitor saya. Kenapa? Terus saya takutkan jangan-jangan skill saya itu untuk ini kepakainya cuma gini-gini aja gitu loh. Saya lagi mikir apa ya yang bisa saya lakukan lagi yang impactnya strong gitu loh ke banyak orang gitu. Gitu aja sih. Udah menemukan jawabannya? Ya belum sih, cuma ya saya cuma mikir semoga nanti ke depan mindset yang saya punya, skill set yang saya punya ini bisa berguna untuk lebih, bukan hanya cuma untuk ke karyawan aja gitu loh, tapi ke banyak orang impactnya gitu ya. Ya sekarang pun sebenarnya dengan membagikan pengalaman pun saya yakin itu sangat bukan hanya menginspirasi ya, tapi ini bisa menjadi modal awal untuk mereka memulai bisnis mereka sendiri juga. Karena ya apalagi anak-anak muda sekarang kan, they get so inspired ketika mereka melihat sosok yang sebenarnya usianya nggak terlalu beda jauh dengan mereka. I mean you're still young ya, tapi udah bisa berada di titik ini gitu kan. That's amazing. Apalagi itu kan juga self made dalam arti Andrew perjuangan sendiri gitu. Bahkan sampai hari ini bisa memiliki aset 5 triliun katanya. Kata sumber terpercaya loh. Itu kan menurut dia. menurut Hotman Paris. Ya kan menurut Bang Hotman segitu. Kan bisa jadi lebih. Benar. Tetap humble ya, humble. Oke. Ntar kita ngomong tentang itu nanti lah pokoknya ya. Tapi saya percaya bahwa di dalam hidup ini bukan hanya apa yang kita lihat dan apa yang ada di sekitar kita yang membantu kita. Sebenarnya ada banyak hal-hal yang is just beyond us as a human. We don't talk about religion, tapi misalnya hal-hal yang spiritual yang saya percaya itu pasti ada bantuan tangan Tuhan, apapun juga kepercayaan kita. I don't know, itu at least itu yang saya percaya ya. Kalau dari Andrew sendiri, pernah nggak sih ngalamin hal-hal seperti itu? Apa your most spiritual experience yang membekas dan selalu diingat? Spiritual ya? Kayaknya kok nggak ada ya saya. Kalau hal spiritual bagi saya kok nggak ada ya. Nggak tahu, mungkin belum merasa atau gimana ya. Selama ini belum ada sih misalnya. Atau mungkin sesuatu yang pertolongan yang nggak kebayang aja gitu, bahwa ternyata ini
I don't know that. Nggak ada saya. Nggak ada. Oke. Spiritual saya belum mengalaminya. Atau tidak sadar. Belum ada sih saya. Kayak gini lah ya, misalnya hari yang baik untuk buka usaha. Kan ada tuh yang teman bilang tanggal segini, harinya segini, ngadep sini. Kalau saya kan enggak. Hari yang paling baik untuk buka usaha adalah hari ini. Hari secepatnya. Iya, secepatnya itu adalah hari yang paling baik. Hari yang paling cepat dapat untung itu adalah hari baik. Kalau saya tunggu hari baik, nggak buka-buka saya. Nggak buka-buka. Karena setiap orang punya perhitungannya sendiri kan. Nanya orang ini dihitung-hitung harusnya tanggal gini. Makanya spiritualnya belum dapat. Oke. Kalau gitu apa dong rumus sukses dari seorang Andrew? Konsisten ya. Yang saya bicarain konsisten dan persistence. Jadi bukan cuma konsisten loh. Jadi yang banyak orang bilang saya udah konsisten tapi gini-gini aja. Yang namanya konsisten itu kan bukan konsisten selama 2 minggu saya melakukan hal yang sama terus. Bukan 2 bulan, bukan 2 tahun, tapi 20 tahun. Lakukan hal yang sama terus, fokus di satu hal terus. Saya yakin gak mungkin sih kalau itu gak sukses sih. Mau memulai A, pikirin A itu gimana caranya A itu sukses. Udah jangan pindah B, jangan pindah C. A terus. Pasti sih. Kalau saya belum pernah lihat orang yang mikirin A terus dia gak sukses. Pikirin terus. Pikirin caranya, gimana caranya A sukses. Jangan pindah-pindah gitu. Fokus aja sih. Gitu. And you must give yourself a time ya. Karena kadang-kadang kan waktu itu penting ya. Maksudnya sometimes ini yang saya selalu percaya bahwa we overestimate what we can do in 1 year, tapi we underestimate what we can do in 10 years. Jadi kadang-kadang dalam 1 tahun, wah maunya banyak hal gitu. Tapi kan ternyata ada banyak hal yang mungkin tidak bisa dicapai hanya dalam waktu 1 tahun, butuh waktu. Oh iya, betul. Iya kan? Jadi kalau kita fokus misalnya jualan teh gitu ya, ini harus fokus jualan teh itu, jangan mikirin lainnya. Fokusnya jualan teh ini gimana, brandingnya, rasanya. Terus tiap hari mikirin itu dan lakukan itu. Jangan minta 1 tahun, 2 tahun terus gak sukses terus pindah, gak. Sukses itu butuh waktu 7-10 tahun di satu bidang menurut saya. Gak bisa di bawah 7 tahun kamu udah minta sukses. Coba Mary Riana udah berapa tahun? Yang ini berarti saya balik ke Indonesia tahun 2014 sampai hari ini berarti 9 tahun. Iya. 7-10 tahun. That's true. Dan yang bisnis sebelumnya pun juga kan di Singapura. Saya mulai dari 2002 sampai 2013. Nggak ada lah bisnis. Makanya orang kepinginnya udah 2 tahun saya mati-matian kerja nggak dapat apa-apa. Belum 7 tahun, kamu 7 tahun aja baru mulai gede itu usaha itu. Nggak ada yang ekspres. Itu kuncinya ya. 7 tahun konsisten. Jadi kalau belum 7 tahun, udahlah jangan ngomong saya udah konsisten gitu, apalagi baru 7 bulan gitu kan. Ada yang bilang saya udah 7 tahun gitu. 7 tahun tapi ganti-ganti terus. 7 tahun terus di satu bidang yang sama, kamu fokus, kamu pelajarin, kamu kerjain itu mati-matian, pasti sukses. Dan being obsessed with that things ya. Dalam arti ya kalau kita benar-benar have passion dan obsessed dengan hal itu ya dengan sendirinya kita mikirin hal itu terus kan. Kalau kita mikirin hal itu terus ya berarti kan kita juga mikirin gimana caranya ketemu dengan orang yang udah sukses di bidang itu. Betul. Gitu. Baca buku tentang itu, lihat YouTube tentang itu, semua tentang itu. Mimpinya pun tentang itu harus. Dan itu yang terjadi di Andrew ya. Bahkan sampai hari ini pun habit itu masih selalu dilakukan. Masih, dari saya awal kerja 17 tahun lalu, saya sebelum jam 6 pagi saya udah bangun, saya udah olahraga, sebelum jam 8 pagi saya udah di kantor, sampai sekarang tadi pagi juga masih gitu sama. Saya tetap lakukan secara konsisten. Apa mau tuh? Sampai 20 tahun ke depan, ya itu yang akan saya lakukan. Tetap ya. Iya, tetap. Nggak ada bosan-bosan, butuh waktu healing gitu. Healingnya pada saat kerja itu, soalnya saya seneng gitu. Coba. Apa justru healingnya saat kerja gitu ya? Oke. Jam 8 mulai kerja itu saya healing. Itu proses healing. Iya. Oke. Wow.
Ya makanya apa nih bisa seperti kayak gini pemikirannya. Ya saya senang sih kalau hari Minggu saya bangun malah aduh hari Minggu ini nggak bisa kerja gitu. Malah kayak gitu sih. Oke. It's all about mindset sih seperti saya bilang ya. Dan seperti yang tadi Andrew bilang juga, dari situ saya menangkap bahwa ya kalau memang kita sangat mencintai apa yang kita lakukan ya benar-benar nggak kerasa seperti lagi kerja. Dalam arti kerja yang menderita ya. Actually you enjoy doing it kan. Iya. Bukan enjoy bidangnya ya. Saya enjoy karena saya memang harus kerja ya. Saya kerja fokus serius gitu loh. Kalau bisa milih saya milihnya nggak begadaian kali. Iya buat apa harus milih? Yang ada opportunity di depan itu besarkan itulah. Jangan buang-buang waktu gitu loh. Untuk milih misalnya milih suka apa ya, menyelamatkan hewan itu saya suka. Saya kan suka tuh hewan. Ya saya pengennya itu kalau bisa. Tapi kan opportunity di depan saya bukan itu. Yang apa yang ada itu saya fokus saya gedein dulu gitu. Hobi itu nanti lah umur 40, 50 baru kamu jalanin hobi kamu. Iya. Menurut saya gitu sih. Iya. Setuju, aku seneng kalau dengar hal yang seperti ini. Karena kadang-kadang kalau aku ketemu sama anak-anak muda gitu ya, yang sometimes terlalu kayak, tapi kan ini gak sesuai dengan passion saya gitu. Saya selalu bilang itu bukannya passion ya, itu manja namanya. Karena ya sometimes di hidup ini apalagi masih muda kan, ya kamu you are not very sure, bahkan dari mana kamu yakin bahwa itu adalah passion kamu gitu kan. Ini saatnya untuk bisa mencoba. Dan yang paling penting adalah ya bertanggung jawab atas hidup kamu. Kalau misalnya kamu gak kerja pengangguran demi passion tapi masih makan uang dari orang tua, tinggal di rumah orang tua, itu kan manja, kamu gak bertanggung jawab. Setuju sih. Saya sering sih ngomong sama orang yang baru lulus SMA gitu ya. Dia kan cari kerja gitu. Saya tanya, kamu cari kerja buat apa? Ya cari uang Pak gitu kan. Oke. Kalau gitu jangan milih-milih dong. Kalau milih-milih kerjaan berarti kan kamu cari passion. Kamu cari passion atau cari uang gitu sebenarnya. Kejar passion atau ngejar uang kamu gitu. Iya. Kalau ngejar uang ya apa yang ada di depan kamu, kerjaan apa, ambil fokus, tekuni itu sampai kamu naik jabatan yang sesuai yang kamu mau dong. Terus nanti kalau orang yang naik balik emang nggak bisa dua-duanya Pak? Bisa, tapi kan apa yang ada di depan kamu itu jalani dulu gitu. Betul. Loh. Bisa dong nanti begitu udah jalanin itu kamu fokus, kamu serius. Kan yang passion kamu itu gak harus hari ini. Betul. Boleh tahun depan, boleh 2 tahun lagi kan. Betul. Misalnya kamu suka main musik itu kan boleh main musiknya nanti 2 tahun lagi. Fokus dulu dong ini cari kerja dulu untuk menghidupi diri kamu sendiri. Jangan ngomong hidupin orang tua dulu deh. Hidupin diri kamu sendiri supaya gak minta uang orang tua dulu deh. Setelah itu baru kamu ngejar passion kamu atau kamu kasih uang ke orang tua kamu gitu kan. Walaupun kerjaannya kamu gak suka loh. Setuju karena hidup itu seperti itu tentang pertanggungjawaban gitu kan. Bukan berarti kita nggak bisa mengerjakan sesuai passion, bisa, tapi akan ada waktunya. Ya, dan bersyukurlah kalau misalnya dua-duanya kesempatan itu ada di hadapan kamu sekarang. Kalau ada bisa, gitu, tapi kalau misalnya enggak, ya jangan terlalu pilih-pilih gitu kan. Kerjakan dulu. That's true. Sometimes setuju sih kalau tadi Andrew bilang ya, walaupun mungkin kita nggak suka bidangnya. Karena saya dulu juga beda kan teknik elektro, terjunnya ke jasa keuangan gitu, bukan bidang yang dipikirkan saya. Tapi walaupun kita nggak suka bidangnya, masih ada banyak alasan lain untuk mencintai hal-hal di sekelilingnya. Kita bisa mencintai orang-orangnya, kita bisa mencintai hasil yang bisa kita hasilkan dari pekerjaan itu gitu kan. Jadi saya yang suka di bidang saya itu, saya lihat anak-anak muda yang umur 19-20 udah jadi leader. Karyawan saya umur 19-20 semangat kerjanya sangat tinggi, terus dia udah jadi leader, udah memimpin 25 orang, memimpin 100 orang masih umur 20. Terus energi dia gede, saya lihat itu saya seneng. Kan gak harus bidang keuangannya, tapi saya lihat saya bisa membuat orang itu menjadi kayak gitu. Itu saya seneng. Itu yang membuat saya semangat terus untuk menerima karyawan baru terus. Itu kan bisa kan dari angle lain gitu kan dilihatnya. Gitu. Ada begitu banyak alasan untuk mencintai sesuatu. Kalau kita mindsetnya emang udah bener mau melakukan hal itu kan. Tapi kalau dari awal emang udah nggak mau, ya akan begitu banyak alasan juga untuk nggak melakukannya. Setuju. Selalu seneng bertukar pikiran dengan orang yang sejalan gitu. Oke, at least ini bisa jadi contoh nyata nih. Untuk jadi crazy rich sebenarnya di awal nggak harus benar-benar memulai sesuatu yang kamu suka. Tapi kalau kamu bisa bertekun di hal yang bahkan kamu gak suka pun kamu bisa sukses. Wow. Habis itu lebih banyak hal lagi yang bisa kamu lakukan. Setuju. Jadi artinya? Nonton juga nih konten-konten saya. Thank you loh. Udah lama nonton.
Tapi membekas ya. Selalu ngikutin. Thank you. Oke. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Andrew? Asumsinya saya lihat tuh orang-orang itu mikir gini, Andrew itu terlahir dari keluarga kaya, makanya bisa seperti ini gitu. Emang enggak? Dibilang kaya enggak, dibilang miskin juga enggak. Tapi bukan itu poinnya. Orang tua saya dulu pernah pilot waktu saya SMA ya. Pilot benar-benar enggak punya rumah, enggak punya apa-apa, minus gitu kan. Jadi tapi bukan itu poinnya. Antara keluargamu kaya dan enggak itu enggak ada hubungannya dengan kamu itu bisa sukses atau enggak gitu loh. Jadi walaupun orang tuamu kaya, kamu kalau enggak kerja, kamu enggak berkarya apa-apa, ya kamu nggak bisa dibilang orang kamu itu sukses. Kamu cuma makan uang orang tua kamu doang. Kalaupun kamu nggak kaya tapi kamu nggak ngapa-ngapain, ya kamu juga nggak sukses. Jadi itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi saya bukan bahas saya dari keluarga kaya atau enggak gitu. Ya saya mulainya dari berhutang. Waktu pertama kali Pegadaian buka itu, outlet pertama itu saya berhutang sama orang. Saya bayar bunga ke orang. 1 bulan 2% bayarnya waktu itu untuk saya buka outlet itu. Tapi nggak penting lah itu kita mulai dari nol, mulai dari 1 miliar atau mulai dari minus, itu nggak penting. Yang penting kan kita kerja kerasnya, kita fokusnya di sana. Semakin kamu anak orang kaya, semakin kamu nggak mau fokus kerja biasanya rata-rata. Karena kamu udah dapat privilege dari awal kan. Betul. Gitu. Betul, Jadi karena selalu ada safe zone-nya ya. Begitu ini udah gagal, susah, ya udahlah, saya akan bisa selalu kembali kok ke tempat ini gitu. Jadi angle-nya bukan kamu di titik kamu sekarang itu mulainya dari nol atau plus atau minus, itu nggak penting. Tapi kamu mau kerja atau enggak itu sebenarnya. Oke, jadi itu asumsi tersalah ya. Jadi kalau asumsi punya 5 triliun itu benar. lebih itu salah, yang benar lebih. Mana mungkin ada orang tahu aset, masa aset saya kasih lihatnya, nggak mungkin lah. Aku tahu kenapa mungkin Bang Hotman bilang seperti itu. Apa itu? Kenapa Karena itu? kan dengar-dengar nih yang mau membeli villanya Bang Hotman Paris seharga 500 miliar di Bali itu kan Andrew. Untuk kepentingan Atlas kan. Itu mewakili Atlas untuk kepentingan Atlas. Karena Atlas kan ramai sekali kan. Itu kan pasti sebelahnya. Kalau dia jual itu 500 miliar itu pasti bisa balik modal dengan nambahnya okupansi di sana. Itu udah ada perhitungan bisnisnya, nggak sembarangan awal. Pokoknya semua saya nggak sembarangan, semua ada hitungannya nih pokoknya. Gitu ya. Tapi maksudnya dibeli oleh Andrew atau dibeli oleh Holy Wings nih? As group lah, as a group. Tapi kan saya yang mewakili kan selama semua itu. Iya. Oke. Tapi Atlas itu hebat loh. Karena aku inget pas terakhir waktu itu ketemu sama Andrew kan, waktu itu Andrew udah cerita lagi mau bikin Atlas di Bali gitu kan, kasih lihat side plan-nya. Waktu itu belum jadi sebenarnya. Waktu itu kan masih berapa tahun yang lalu gitu. And now it's very happening. Miss Mary belum ya kesana? Belum pernah. Iya. Karena aku bukan tipe orang-orang yang ke beach club seperti itu. Tapi I'm sure the next time I go to Bali pasti akan ke Atlas. Iya, lihatlah. Karena ternyata begitu aku lihat is different dari yang aku bayangin loh. Ternyata itu kan is very family friendly, ada tempat makannya, ada kulinernya gitu. So it's a very massive development gitu, bukan cuma beach club party aja gitu. Setuju. Nantilah kalau ada sempat mampir ke Atlas ya. Sering ke sana juga gak sih? Mungkin 1-2 bulan sekali lah ya. Oke. Ya, karena investmentnya belum balik. Masa? Pokoknya kalau investment belum balik harus sering didatangi. Oh gitu. Oh, berarti itu key-nya ya? Iya. Minta pertanggungjawaban langsung spot check. Masa sih belum balik? Wah, segitu belum. ramenya. Itu investmentnya kan besar ya Atlas itu. Oke. That is good, Maksudnya is very happening dan definitely itu pasti juga menambahkan pertumbuhan turis dan Bali juga kan. Iya, kita ada 1.000 karyawan di sana ya. Di satu outlet itu. Oke. Ya. Jadi asumsi yang 500 miliar mau beli
punya villanya Hotman Paris mau dibeli seharga 500 miliar itu benar. Ya kan? Benar. Punya aset 5 triliun rupiah itu salah karena sebenarnya lebih. Enggak, saya nggak bilang gitu. Itu tergantung angle orang mikirnya lah. Oke. Sekarang saya bilang Meridiana punya 5 triliun. Bener atau enggak? Lihat tergantung dong. Iya, Meridiana betul. ini nilainya berapa? Betul. Menurut si A 1 triliun, menurut si B 10 triliun, menurut Miss Meridiana priceless, saya nggak mau jual. Betul. Kan nggak bisa ngomong. Betul. Saya aminkan. Karena ucapan itu doa. Makin banyak yang ngucapin itu saya aminkan. Amin. Oke. Tapi kalau dengar-dengar nih katanya mungkin mau ada kolaborasi sama Rans karena udah dilihat suka bareng-barengan itu bener nggak tuh? Waktu itu kan beberapa kali ketemu ya. Ini mau next meeting lagi kan. Kayaknya kalau ada belum boleh dibocorin sini. Oke. Tapi kayaknya kalau sampai ada apa ya? Kolaborasi lah, kita bilang kolaborasi akan bagus sih. Oke. Kita mau lihat apa yang bisa dikolaborasikan. Oke. Ya. Ntar ditunggu aja, ya kan? Aja. Seperti apa? Hitung-hitungannya. Soalnya kan itu semua itu kalau mau kolaborasi harus saling menguntungkan kan, nggak mungkin satu sisi. Jadi kita harus pikirin gimana yang bisa nguntungin Rans, gimana yang bisa nguntungin grup HW ini gitu. Iya, karena sangat bersinggungan ya. Maksudnya kan di dunia entertainment dan pastinya ada banyak hal yang bisa dikolaborasikan juga. Ya, karena kan 1 + 1 bukan 2 kalau di dunia venture Business, kan. betul. Capital. 1 + 1 bisa jadi 4 kan. Kalkulatornya dia beda. Oke. Pilihan tersulit yang pernah dihadapi? Ini lebih ke personal ya mungkin. Dulu tahun 2010 itu waktu papa saya meninggal itu, terakhir itu dia meninggalnya di rumah sakit. Dia pakai alat bantu nafas. Jadi udah dari ini kan, dari mulut, jadi udah nggak bisa ngomong. Dia pakai alat bantu nafas, terus nafasnya itu berat. Jadi kayak dadanya itu gerak terus setiap nafas. Jadi kita kelihatan dalam keadaan koma ini ya. Nafasnya berat. Terus saya minta sama dokternya masukin morfin aja. Saya bilang gitu. Morfin itu apa ya? Obat penenang. Masukin morfin aja. Dimasukin morfin, ya udah tanda tangan permintaan keluarga, saya minta. Kasihan lihatnya gitu kan, walaupun saya nggak tahu itu sakit atau enggak, tapi dadanya berat. Masukin morfin, langsung dia mengecil ininya. Napasnya jadi ringan. Artinya kan ada respon kan di sana. Tapi kan kita nggak mungkin masukin morfin terus akhirnya setengah hari, 1 hari dokternya datang. Dokternya tanya, ini mau nunggu sampai kapan gitu? Kamu mau kayak gini terus? Nah itu keputusan terberat saya dengan keluarga untuk memutuskan apakah mau dicopot nggak alat bantu nafasnya. Itu berat. Sementara di pihak satu, kalau misalnya kita nggak mau nyopot, kita berharap ada mujizat yang dia akhirnya hidup kembali dari koma gitu kan. Di pihak lain kita egois, kita kepingin dia bangun lagi supaya kita happy, padahal dia belum tentu bangun lagi dan dia kesakitan terus menerus gitu. Itu yang ada di pikiran kita terus, gimana caranya. Ya akhirnya kita ambil keputusan, saya itu waktu itu yang ngomong ke bagian UGD-nya untuk lepas saja alat bantu nafasnya. Langsung waktu itu pagi-pagi saya ingat dokternya datang, dilepas alat bantu nafasnya, sekian detik ya, mungkin 10-20 detik atau nggak nyampe semenit, langsung badannya papa saya itu membiru semua, langsung meninggal. Itu yang nggak bisa lupa sih, keputusan berat. Karena sebelum ini juga kira-kira 1 minggu sebelumnya dia udah koma, Miss. Pada saat koma itu ditawarin dokternya, kamu mau nggak bor kepalanya papa kamu, dia bisa bangun lagi nanti. Rembukan, akhirnya oke, bor deh, dibor kepalanya, bangun. Tapi nggak normal, ngomongnya udah kayak ngelantur. Tapi bisa diajak ngomong. Nggak, seminggu lah, 3 hari. Habis bangun ngobrol-ngobrol 3 hari koma lagi. Nah kita mau se-egois apa, nunggu orang kesakitan terus gitu loh. Akhirnya ya udah ambil keputusan itu sih. Itu yang paling berat sih waktu direlakan itu. Ya. Ya relakan. Iya. Berat waktu itu. Thank you for sharing. Ya, tapi saya selalu percaya
seseorang yang kita cintai itu walaupun sudah meninggal dunia, tapi dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Yeah. I think he's always there with you throughout your journey. Iya. Itu sih yang saya yakini. Iya. Tapi mama masih Mama ada. masih ada. Oke. Iya. I'm sure she's very proud of you. Anak pertama? Anak ketiga saya. Oh, oke. Saya anak ketiga. 3 cowok, saya anak ketiga. Oke. Kakak juga bisnis? Kakak pertama Coco Jackson. Oh, Iya. itu kakaknya kamu. Oh gitu. Iya. Baru tahu. Oh itu kakak yang pertama. Iya. Oke. Aku taunya dari ini film apa Buff. Karena kan aku kenal Irene. Oh iya. Irene iya, Tanu. iya. Terus waktu itu pas lagi nonton pertama kali kan ada Coco Jackson kan? Oh saya belum nonton. Oh belum nonton. Anyway dia ada di situ. Iya, Oke. Itu Coco yang pertama. Iya. Di Holy Wings juga dong? Enggak, dia enggak. Oh oke. Kan dulu kalau nggak salah dulu bilangnya Invest lah, dia ada invest. Invest, oke. Invest di outlet gitu. Oke. Kan ternyata adiknya Coco Jackson. Yang pertama Coco Jackson. Yang kedua? Yang kedua namanya Stevens. Oh Ya. oke. Bukan Coco Stevens juga. Nggak tahu siapa tahu. Oke. Terus baru yang ketiga kamu. Ya. Oke. Agak beda ya kayaknya ya. Antara yang pertama sama yang ketiga. Kenapa bedanya apa? Atau mungkin penampakannya aja beda kali ya. Ya belum pernah lihat ada kakak beradik yang sama sih. Oh iya. Karakternya. Betul. Ya mungkin karena aku belum kenal personally sih. Iya, Aku cuma ngeliat yang ada di film, namanya juga film. Iya, jadi anyway ya itu filmnya Helena Lim sama Coco Jackson sama Irene Tanu yang bikin Boy William. Layar lebar ya? Di YouTube. Oh di YouTube ya? Belum lihat. Di YouTube dan di video.com kalau nggak salah. Iya. Belum nonton. Ntar tanya Coco Jackson. Salam kenal Coco Jackson. Oke. Pelajaran terbaik yang hidup berikan sampai hari ini. Ini pelajarannya ya. Ternyata kita kerja, kita meraih sesuatu itu bukan untuk menunjukkan ke orang tua. Saya baru sadar. Pada saat papa saya meninggal, terus berapa tahun saya mikir pada saat saya meraih naik terus karir saya selalu mikir, aduh sayangnya orang tua saya, papa saya udah nggak ada. Kalau nggak saya bisa pamerkan kalau ini usahanya udah jadi gitu. Ternyata akhir-akhir bertahun-tahun ini saya mikir kerja itu untuk diri sendiri sih. Bukan dipamerkan ke orang tua, bukan untuk membuat orang tua bangga, tapi untuk diri sendiri sih. Kita fokus kerja itu untuk diri sendiri, untuk membuktikan ke diri kita sendiri bahwa kapasitas kita itu seberapa besar kita maksimalkan gitu. Kerja bukan untuk orang tua sih, untuk diri sendiri. Wow. Thank you for sharing. Iya. Dan itu penting ya. Ya, karena again kalau mungkin pemikirannya salah kayak tadi kan, kerja itu untuk dipamerkan ke orang tua atau untuk bisa supaya orang bangga gitu, dibanggakan happy, gitu kan. Ya, mungkin terdengarnya benar tapi sebenarnya tergantung the real intentionnya kan seperti apa. Orang tua kita itu udah happy pada saat lihat kita happy kok. Bukan saat lihat kita sukses tapi kita stres gitu loh. Pada saat kita happy, kita inget dia, kita telepon dia, itu baru dia happy. The real happy-nya orang tua itu kan sebenarnya. That's true. That's true. Kalau kerja buat istri dan anak? Itu kan paket ya kalau keluarga ya. Paket ya, diri sendiri termasuk istri dan anak. Udah pasti lah, kalau family itu paket ya. Gak bisa. Gak mungkin kerja terus istri dan anak nggak termasuk, itu nggak mungkin lah, udah pasti lah. Kan dia yang support kita juga loh. Kalau kita nggak disupport kerja juga nggak bisa naik pasti. Susah. Iya. How does your wife support you? Bagaimana cara? Saya yakin pasti karena kan dibalik pria hebat selalu ada wanita yang jauh lebih hebat sebenarnya, yang lebih sabar, yang lebih pengertian. Karena kan untuk bisa bekerja di industri ini dengan berbagai macam hal yang dilakukan, definitely it's not easy kan? Ini menarik, ini menarik, Miss. Istri saya itu lebih sering memberikan saya pujian daripada kritik. Apapun itu, dia lebih banyak muji.
90% dia muji. Dan kemarin nih saya nonton Netflix nih, kemarin ada penelitian 100 orang itu, nanti lihat dari Netflix, 100 people apa gitu ya. Itu dia disurvei tuh. Ada orang yang dikritik terus sama dipuji terus. Yang dikritik ini semakin lama semakin memburuk. Padahal di bidang yang sama. Satunya dipuji semakin lama semakin membaik. Nah itu yang dilakukan oleh istri saya. Nggak tahu, dia selalu support. Saya mau melakukan apa, dia selalu support. Dia selalu memberikan pujian, selalu support. Itu ya ngaruh banget sih. Kalau dikritik terus harusnya susah untuk maju. Iya. Oh, itu ternyata rahasianya ya untuk selalu bisa disayang suaminya. Because it's not easy. Definitely dong, pasti. Mungkin di negara kita ya, Timur itu lebih suka kritik daripada muji. Kalau di Barat kan lebih suka muji ya. Saya lihatnya ya, secara culture-nya kan gitu ya. Betul. Ya termasuk juga parenting kan. Karena kan walaupun maksudnya baik kan, maksudnya baik adalah supaya karena sometimes tergantung kedewasaan orang yang menerima sih. Bisa jadi kalau ya kayak tadi kan kalau bisa dipuji terus akhirnya jadi blind spot. Dia nggak tahu apa yang salah. Tapi at the same time maksudnya berpikir kalau gitu harus dikasih tahu nih yang salah, tapi ya jangan keterusan juga salah akhirnya kan itu memakan self esteem dan self confidence-nya dia kan. Oke. Iya. Udah berapa tahun berarti nikahnya? Udah 2010, 13 tahun ya. Oke. 13 tahun 13 tahun ya. Oke. So it's no longer available. Karena kadang-kadang nih Bang Hotman atau yang lain suka bilang, wah ini udah single, tampan, keren. It's no longer single. Perhatian buat semuanya. Enggak, no longer available. Bang Hotman gak pernah bilang saya single. Oh gitu, iya. Orang-orang lain yang bilang. Oke. Iya, oke. But it's good. Thank you sudah menjawab semua pertanyaan saya. Berarti sekarang terakhir, seperti janji saya. You can ask me anything. Ini penting nih pertanyaannya. Penting. Iya. Miss Mary ini kan impact-nya besar nih untuk Indonesia nih kalau saya bilang. Amin. Kenapa Miss Mary kok gak masuk ke dunia politik, masuk ke pemerintahan gitu supaya impact-nya bisa lebih besar lagi? Kenapa harus masuk ke dunia politik? Kan impact-nya langsung ke Indonesia gitu. Oke. Belum ada di dalam perencanaan. Karena tergantung mungkin definisi dunia politik ini apa dulu nih dunia politik? Ikut masuk dalam pemerintahan untuk membantu Indonesia maju. Oke. Karena pada saat ini ya, kalau buat saya merasa saya bisa dan saya suka dan saya masih bisa berguna di tempat ranah saya, karena kan mungkin dari sejak 25 tahun yang lalu sampai hari ini yang saya bangun gitu di dunia entrepreneur, sekarang content creator, sebagai investor gitu. Tapi kan semua masih mirip nih, sebagai investor pun juga membantu UKM yang memang di situ pun saya juga punya pengalaman gitu as an entrepreneur gitu. Saya merasa ini adalah dunia saya yang saya bisa dan ada sesuatu yang memang bisa saya kontribusikan. Dunia politik buat saya itu sesuatu yang sangat luas ya, gitu, sangat luas. Belum punya rencana konkret untuk masuk ke politik secara praktis, gitu. Secara praktis ya. Iya, nggak pernah kepikiran dan kayaknya sih nggak akan ya, sih nggak bisa ngebayangin suatu saat saya jadi caleg gitu atau kayak jadi DPR gitu ya, mungkin ya nggak pernah terpercaya, nggak pernah terencana sih. Cocoknya eksekutif. Iya. Langsung mengeksekusi. Tapi kalau saya melihat ada banyak orang-orang yang dari dunia entrepreneur sekarang bisa berkontribusi di politik is inspiring. Contohnya misalnya as a woman myself gitu, kayak Angela gitu kan. Bu Wamen, Angela Tanusudibio itu kan backgroundnya memang sebenarnya is all in business kan, apalagi sebagai minoritas, tapi sekarang dia juga bisa berkontribusi. That's inspiring gitu. Jadi belum ada rencana, tapi it's inspiring to see more people contributing in that area, bringing their expertise and then contributing in that area.
gitu. Tapi intinya dimanapun tempat saya berada ya semoga saya bisa benar-benar ya tadi memberikan yang terbaik. Dan memang saya ada di sana bukan karena ada namanya ya, tapi karena memang ada sesuatu yang bisa saya kontribusikan gitu. Betul. Itu aja sih yang lebih penting buat saya, nggak peduli apapun posisinya. Ya, kita lihatlah ke depan. Ini nanya-nanya gini jangan-jangan apakah Anda, kalau gitu saya tanya balik, kenapa tidak berpikir untuk terjun, salah, jangan saya kenapa berarti asumsi lagi. Berarti kan dunia bisnis sudah dikuasai nih, udah punya aset 5 triliun. Ya kan? Dunia bisnis sudah banyak kontribusinya juga. Apakah akan berencana untuk masuk ke dunia politik untuk bisa berkontribusi dan berdampak lebih banyak lagi dan menggunakan lebih banyak talenta lagi? Bukannya udah habis ya pertanyaannya tadi? Ini dipancing untuk memancing. Oke. Itu yang ada di pikiran saya gini, Miss. Kayak ekspansi bisnis ini. Kenapa kamu ekspansi bisnis terus? Karena punya kapasitasnya itu. Di saat tidak ekspansi bisnis lagi, kapasitas kamu berhenti di sana. Kalau kamu nggak ekspansi bisnis lagi, nggak ada lowongan kerja baru gitu kan, nggak ada lapangan kerja baru gitu. Jadi kalau memang bisa masuk di dunia pemerintahan untuk memberikan dampak positif yang lebih, saya mau pasti. Untuk membuat sesuatu yang lebih baik ya. Tapi saya prefernya sih kerja di balik layar gitu, karena saya nggak terlalu suka tampil di depan kan. Jadi kalau memang ada kesempatan dan memang itu sesuai dengan kapasitas saya dan saya bisa membantu, saya nggak mungkin nolak sih. Tapi saya nggak ngejar sampai gitu. Tapi kalau memang ada kesempatannya, kalau saya nolak itu saya rasa saya kayak gimana ya, kapasitasnya ada tapi kamu nolak untuk berbuat sesuatu untuk negaramu gitu. Lebih situ sih saya. Oke. Ya. Berarti siap-siap habis ini ditelepon. Dengan siapapun juga sedang menonton. Bareng lah sama Miss nanti. Aduh, satu paket gitu ya. Iya, kadang-kadang kadang-kadang memang kita tidak merencanakan, tapi seringkali di hidup kita apa yang tidak direncanakan bisa terjadi juga gitu. Ya anyway, kita selalu berusaha memberikan yang terbaik, kita selalu berani untuk keluar dari zona nyaman, belajar dan terus ya udah memaksimalkan potensi bakat yang Tuhan kasih lah untuk sesuatu yang berguna, apapun itu bidangnya. Gitu. Betul. So thank you sudah berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi inspirasi. Sukses terus. Thank you Miss Mary, semoga sukses juga Mary Diana. Amin. Thank you. Thank you.